Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Miss Meli. Seperti biasanya, kita akan belajar pelajaran bahasa Inggris. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang present continuous tense. Ada yang tahu apa itu present continuous tense? Present continuous tense ini pelajaran atau materi yang sudah dipelajari sejak kalian SD ya. Nah, sekarang kita simak yuk videonya sampai selesai supaya kalian bisa mengetahui bagaimana sih cara membuat kalimat present continuous tense dengan baik atau bagaimana sih cara mengucapkannya. Simak videonya sampai selesai ya. Jadi, present continuous tense itu adalah kalimat yang menjelaskan kegiatan atau aksi yang berlangsung pada saat ini atau biasa kita sebut dengan sedang melakukan. Jadi, kamu sedang melakukan apa sih? Saya sedang melakukan apa sih sekarang? Dan melakukannya itu saat ini juga, bukan besok atau kemarin, tapi saat ini. Bukan nanti sore atau nanti malam, tapi saat ini juga. Jadi kegiatan yang dilakukan pada saat ini, pada saat sekarang itu disebut dengan present continuous tense. Nah, bagaimana sih cara membuat kalimatnya? Yaitu kita harus mengetahui rumusnya dulu. Rumusnya yaitu S atau subjek ditambah to be ditambah dengan verb ing. Verb ing itu maksudnya verb ing. Verb itu kata kerja yang diikuti oleh ing. Jadi setiap kata yang diikuti oleh ing itu disebut kalimat atau kata continuous tense, sedang melakukan. Contohnya, cooking berarti itu memasak. Cook memasak ditambahin ing. Cooking berarti sedang memasak. Di sini contohnya ada I am reading book. I di situ disebut dengan subjek, am itu disebut dengan to be, read itu verb dan ditambahin ing itu verb ing, kemudian ada book, buku. Book itu adalah keterangan benda. I am reading book. Ada yang tahu apa itu artinya I am reading book? Di video sudah terlihat ada gambar seseorang yang sedang membaca buku. Berarti itu artinya saya sedang membaca buku. Sesuai dengan gambarnya ya. I di situ disebut dengan S atau subjek. Kemudian am itu disebut dengan to be. Apa sih to be itu? Nanti kita jelaskan di belakang ya. Sedangkan reading itu disebut dengan verb ing atau kata kerja yang dibubuhi ing. Itu kata yang disebut dengan continuous, sedang membaca. Dan itu ada book. Book di situ disebut dengan noun atau kata benda. Book ini dia hanya sebagai pelengkap ya atau keterangan benda. Subjek. Sekarang kita membahas tentang subjek. Apa sih itu subjek? Ada yang tahu? Jadi subjek itu adalah pelaku. Pelaku saya, kamu, dia, mereka, dan lain-lain. Pelaku itu adalah yang melakukan sesuatu hal atau suatu kegiatan, itu disebut dengan pelaku. Pelaku misalnya ada I, kemudian ada you, ada we, ada they, ada he, kemudian ada she, dan subjek yang terakhir adalah it. I itu artinya saya, you itu artinya kamu, we artinya kami, they itu artinya mereka, he artinya dia untuk laki-laki, she itu untuk dia, untuk perempuan, dan it itu untuk menunjukkan benda atau hewan.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang to be. I itu to be-nya am, you itu to be-nya are, we juga to be-nya are, they to be-nya are, he to be-nya is, she itu to be-nya is, it to be-nya is. Ada contoh lagi nih, contohnya I am reading. Ada yang tahu apa itu artinya I'm reading? Coba dilihat gambarnya. Jika sesuai dengan gambarnya ada seseorang yang sedang membaca buku, berarti itu artinya saya sedang membaca buku. Contoh selanjutnya adalah she is cooking. Ada yang tahu apa itu artinya dari she is cooking? Coba kita lihat, perhatikan gambarnya ya. Ada gambar apa di situ? Ada seseorang sedang memasak. Berarti itu artinya adalah she is cooking, artinya adalah dia sedang memasak. Karena subjeknya she, maka kita gunakan to be-nya is. Contoh yang lainnya adalah they are swimming. Ada gambar apa itu di situ? Ada gambar beberapa orang sedang berenang, sehingga artinya menjadi mereka sedang berenang. Subjeknya they, kemudian to be dari they adalah are. Contoh selanjutnya adalah we are playing football. Apa artinya? Ada yang tahu? Jika kita perhatikan, ada beberapa orang yang sedang bermain bola. Jadi kira-kira artinya apa ya? Ya, kalian betul sekali. We are playing football artinya kami sedang bermain bola. Subjeknya we, berarti kalau subjeknya we, to be-nya apa? Masih ada yang ingat? Ya, to be dari we adalah are, sehingga kalimatnya menjadi we are atau we are playing football. Selanjutnya kita akan membuat kalimat negatifnya. Di situ rumusnya ada subjek ditambah to be ditambah not dan ditambah dengan verb ing atau kata kerja ing. Bedanya kalau kalimat negatif itu kita tambahin not, artinya tidak. Jadi yang ada notnya adalah kalimat negatif. Contohnya adalah she is not cooking. She disebut dengan subjek, is disebut dengan to be, not disebut dengan negatifnya, dan verb ing di situ adalah cookingnya. Artinya yaitu dia tidak sedang memasak. Selanjutnya adalah they are not playing football. Mereka tidak sedang bermain bola. Di situ ada notnya ya. They are not playing football. Mereka tidak sedang bermain bola. Sekarang kita akan membahas tentang kalimat interrogatif atau pertanyaan. Contohnya, are you studying English? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Jika ya, kalian bisa jawab yes, I am. Jika tidak, kalian bisa menjawabnya dengan no, I am not. I am studying math. Tidak, saya sedang belajar matematika. Selanjutnya, is she cooking fried rice? Apakah dia sedang memasak nasi goreng? Di gambar itu adalah gambar nasi goreng. Berarti benar dia memasak nasi goreng. Berarti jawabannya yes, she is. She is itu datangnya dari, kita lihat di pertanyaannya, subjeknya menggunakan she, kemudian pertanyaannya menggunakan is, sehingga yes, she is. Selanjutnya, contohnya adalah is she cooking fried rice? Itu gambarnya bukan nasi goreng ya. Jadi kita jawabnya no. No, she is not. She is cooking soup. Tidak, dia tidak memasak fried rice, tapi dia memasak atau sedang memasak soup. Jadi jika kita menjawabnya no atau tidak, kita harus memberikan alasannya. Alasannya apa? Baik, video kali ini cukup sekian.
Semoga kalian bisa lebih memahami lagi. Jika kalian belum memahami dengan satu kali putaran video, silakan diputar kembali sampai kalian paham. Oke? Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.